Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan melakukan presentasi mengenai perilaku kebiasaan jajan dan hubungannya terhadap status kesehatan pada anak sekolah dasar. Kelompok 11 ini beranggotakan Adistia Nazalia Putri, Nabila Zahra Quratul Ain, Lita Aulia Perdani, Fatia Ulul Asmi, Zahra Pramudia Wardani, dan Gloria Manda Armania. Berikut ini adalah latar belakang. Makanan jajanan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan anak sekolah dasar. Konsumsi dan kebiasaan anak turut mempengaruhi kecukupan energi dan zat gizi yang berujung pada status gizi anak. Dalam hal ini, anak usia sekolah dasar rentan terpengaruh oleh berbagai jajanan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jajanan anak sekolah sedang mendapat sorotan khusus karena bahaya mengancam dari konsumsi pangan jajanannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi jajanan pada anak sekolah yaitu pengetahuan gizi dan pemberian uang saku. Pola konsumsi makan yang salah pada anak merupakan salah satu penyebab permasalahan gizi lebih pada anak, yaitu anak lebih suka konsumsi jajanan dengan kandungan energi dan lemak yang tinggi, tetapi kandungan protein, serat, vitamin, dan mineral yang sangat sedikit. Hasil survei yang dilakukan pada siswa dan siswi sekolah dasar menunjukkan tingkat pengetahuan gizi masih kurang dan diketahui banyak penjual makanan jajanan baik di dalam maupun di sekitar sekolah, serta banyak siswa yang membeli makanan jajanan tersebut. Berdasarkan survei awal tersebut, pemaparan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan anak tentang pemilihan makanan jajanan yang berhubungan dengan perilaku anak dalam memilih jajanan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan serta masalah. Di sini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui hubungan pengetahuan tentang pemilihan makanan jajanan dan perilaku anak sekolah dasar dalam memilih makanan jajanan. Yang kedua, mendeskripsikan perilaku anak sekolah dasar dalam memilih makanan jajanan. Yang ketiga, diketahuinya kebiasaan jajan pada anak sekolah dasar. Yang keempat, diketahuinya hal-hal penyebab maupun faktor apa saja yang mempengaruhi anak SD dalam memilih atau membeli jajanan. Yang kelima, mengetahui akibat dari jajan sembarangan. Yang keenam, menganalisis status gizi pada anak sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara mengatasi agar anak SD memilih jajanan yang lebih sehat. Selanjutnya adalah masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang pemilihan makanan jajanan dengan perilaku anak sekolah dasar dalam memilih makanan jajanan? Yang kedua, apa saja hal-hal dan penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi anak sekolah dasar dalam memilih atau membeli jajanan? Yang ketiga, akibat yang terjadi bila anak sekolah dasar memilih atau membeli jajanan sembarangan. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi perilaku kurang baik dalam memilih dan mengonsumsi jajanan terhadap anak sekolah. Nah, kita masuk ke hubungan antara pengetahuan dengan perilaku anak sekolah dasar dalam memilih jajanan. Nah, hubungannya ini rata-rata itu anak-anak memiliki sifat yang berubah-ubah terhadap makanannya. Nah, jadi seringkali anak itu memilih makanan yang salah, apalagi jika nggak dibimbing oleh orang tua. Selain itu juga karena kurangnya pengetahuan yang cukup, terkadang anak sekolah dasar kurang memperhatikan aspek kesehatan mereka dengan seperti kayak melakukan kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan, terus tidak mementingkan kemasan yang digunakan, apakah itu merusak lingkungan atau tidak, dan tidak memperhatikan aspek kebersihan. Nah, biasanya anak sekolah dasar hanya mementingkan makanan yang menarik bagi mereka seperti warna, bentuk, dan cenderung rasa manis ataupun rasa gurih dari MSG yang tidak baik jika dikonsumsi secara berlebih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anak sekolah dasar dalam memilih atau membeli jajanan. Nah, di dalam faktor-faktor ini terbagi dua, yaitu menjadi faktor internal dan eksternal. Yang faktor internal itu mencakup pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting dimiliki oleh siswa, orang tua maupun guru untuk dapat membimbing dan melanjutkan makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu kebutuhan. Mengonsumsi makanan jajanan siswa dapat memenuhi kebutuhannya yang tinggi tentang makanan, meskipun sebenarnya memakan makanan jajanan tersebut belum tentu baik untuk kesehatan dan hanya memenuhi kebutuhan untuk menutupi rasa lapar. Yang terakhir yaitu sikap siswa. Nah, sikap siswa ini menjadikan kebiasaan jajanan sebagai hal yang biasa. Lalu masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup orang tua. Nah, peran orang tua di sini itu sangat penting, terutama seorang ibu, karena dapat
menentukan kebiasaan makan siswa seperti halnya menyediakan makanan pagi atau sarapan. Selanjutnya yaitu teman. Teman itu fungsinya untuk menjadi dorongan agar mengajak kita untuk ketika menginginkan sesuatu dan melakukan suatu hal yang akhirnya menjadikan kebiasaan. Lalu yang terakhir yaitu ada pedagang. Nah, di sini tuh masih banyak banget pedagang yang kurang mementingkan kesehatan dan kebersihan pengolahan makanannya, tempat dan bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya ada akibat pada kesehatan anak sekolah dasar terhadap perilaku memilih atau membeli jajanan sembarangan. Yang pertama ada terjadinya obesitas karena pola makan yang tidak sehat seperti junk food. Yang kedua adanya resiko kanker dan tumor jika mengonsumsi secara berkepanjangan. Ada di minyak jelas dan gorengan, terus adanya bahan BTP ilegal seperti boraks dan formalin. Yang ketiga itu terjadinya keracunan, mual, muntah, pusing, dan diare. Ini disebabkan karena kurang terjaganya kebersihan makanannya. Terus yang keempat ada meningkatnya diabetes jika mengkonsumsi makanan yang tinggi gula seperti minuman soft drink, terus dan minuman kemasan lainnya. Yang terakhir, menurunnya tingkat kecerdasan karena asupan gizi yang berkurang. Dan selanjutnya itu cara mengatasi masalah perilaku kurang baik dalam memilih dan mengkonsumsi jajanan terhadap anak sekolah dasar. Yang pertama, edukasi tentang jajanan sehat. Jadi ini dapat membantu anak untuk memahami manfaat dari makanan sehat dan untuk memotivasi mereka supaya memilih makanan yang lebih baik. Yang kedua ada kontrol orang tua. Itu fungsinya untuk memberikan, jadi orang tua itu memberikan bekal makanan yang sehat dari rumah, terus juga memberikan uang jajan anak, membimbing dan mengarahkan anak dalam memilih makanan yang sehat, serta memberikan nasihat agar anak tidak membeli makanan jajanan yang tergolong tidak sehat. Selanjutnya itu peran teman sebaya. Jadi penting untuk memotivasi teman sebaya supaya memilih makanan yang sehat. Selanjutnya ada peran media. Di sini pentingnya itu untuk memperhatikan jenis iklan makanan yang ditayangkan dan membatasi waktu anak dalam menonton televisi. Dan yang terakhir itu lingkungan sekolah yang sehat. Jadi sekolah ini bisa menyediakan kantin dan mengawasi makanan yang dijual di sekitar sekolah. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya itu pengetahuan tentang jajanan sehat berhubungan dengan pemilihan jajanan dan menjadi salah satu faktor dari pemilihan jajanan. Pengetahuan diperoleh secara internal maupun eksternal. Karena pengetahuan pemilihan jajanan sangat menentukan sikap, perilaku, dan tentang fungsi serta jenis kandungan zat-zat dalam makanan yang dapat mempengaruhi status gizi. Yang nantinya makanan tersebut akan diproses oleh tubuh. Faktor yang mempengaruhi anak sekolah dasar dalam mengkonsumsi jajanan dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal. Internal ini ada pengetahuan, kebutuhan, dan sikap visual. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu dari orang tua, teman, dan juga pedagang jajanan. Selanjutnya itu akibat dari jajanan sekolah yang kurang terjamin kesehatan dan kebersihannya berpotensi menyebabkan keracunan, gangguan organ, dan kesehatan. Bahkan bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Jika mengonsumsi jajanan dan tidak terkontrol seperti junk food, bisa mengakibatkan obesitas. Selanjutnya, perilaku yang kurang baik dalam memilih dan mengkonsumsi jajanan pada anak sekolah dasar harus segera diatasi. Peran orang tua di sini sangat penting dalam mengontrol asupan sang anak dan lingkungan sekolahan yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Lalu mengedukasi tentang baik buruknya jajanan dan bagaimana membeli jajanan yang sehat. Menjadikan lingkungan sekolah yang sehat didukung dengan guru memberikan pembelajaran mengenai jajanan sehat, warga sekolah, dan kantin yang sehat. Lalu ada saling memotivasi teman sebaya untuk memilih makanan yang sehat dan melalui peran media mengenai pemberitaan makanan jajanan yang beredar agar orang tua, anak, dan masyarakat lebih tahu akan pentingnya menjaga kesehatan. Selanjutnya
Selanjutnya itu ada saran. Saran yang dapat kami berikan diharapkan kepada orang tua dan guru untuk selalu mengawasi atau memperhatikan dan bisa memberikan arahan terhadap baik buruknya saat memilih makanan atau minuman yang dikonsumsi anak saat di lingkungan sekolah, dan lebih disarankan agar anak membawa bekal yang lebih terjamin kebersihannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.